Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa dengan komoditas tanaman bunga terbesar di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Sehingga hampir seluruh masyarakat bekerja sebagai petani bunga. Salah satu petani yang kami wawancarai bernama Pak Panjul yang berumur 40 tahun. Petani bunga bagi Pak Panjul hanya sebagai pekerjaan sampingan. Sejak lulus sekolah dasar, Pak Panjul sudah menjadi petani bunga untuk membantu orang tuanya dan usaha tersebut berjalan sampai sekarang. Kegiatan sewa-menyewa di Desa Sidomulyo sudah jarang dilakukan dan hanya untuk para petani bunga di Sidomulyo karena tanah yang digunakan merupakan tanah milik desa. Sistem bagi hasil para petani bunga hanya dilakukan oleh sesama teman. Kegiatan bagi hasil ini dilakukan dengan sistem maro, di mana modal awal diberikan oleh petani. Setelah balik modal, maka keuntungan yang dihasilkan akan dibagi dua. Tidak ada bantuan dari pemerintah mengenai penyediaan benih, bibit, pupuk, sehingga Pak Panjul memproduksi sendiri secara otodidak. Menurut Pak Panjul, hal tersebut terjadi dikarenakan pemerintah kurang tahu kondisi petani bunga. Pada sistem pengadaan tenaga kerja berupa upah harian, mingguan, dan bulanan masih sering dilakukan di tempat Pak Panjul, dengan rata-rata upah Rp150.000 per hari, serta tolong-menolong tanpa pemberian upah sudah tidak dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di sana semakin susah karena menurut Pak Panjul yang jalan hanya orang jualan sehingga langsung ke tempat penjual tanpa adanya penyalur. Untuk penitipan bunga hanya sebagian orang saja, rata-rata pembeli langsung datang ke penjual. Perkembangan kelompok tani di Desa Sidomulyo sudah tidak aktif atau mati karena menurut Pak Panjul, ketua atau pemerintah kurang memperhatikan kondisi petani. Jadi, isi kegiatan hanya kumpul tanpa adanya hasil. Perkembangan kelompok wanita tani di Desa Sidomulyo masih aktif dengan melakukan pertemuan 1 bulan sekali. Perkembangan lembaga kredit semakin sulit diakses. Di tempat Pak Panjul, pembayaran dilakukan secara tunai dikarenakan kurang memahami cara transaksi secara online. Akan tetapi, menurut Pak Panjul, pembayaran secara online seperti QRIS perlu diajarkan, karena kebanyakan orang merasa lebih fleksibel dengan penggunaan QRIS. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial di Desa Sidomulyo sudah terjadi dilihat dari adanya kemandirian para petani seperti penyediaan benih, bibit, dan pupuk. Selain itu, dengan adanya pembayaran QRIS juga termasuk bentuk perubahan sosial di Desa Sidomulyo. Kelompok tani di Desa Sidomulyo perlu diaktifkan kembali karena dengan adanya kelompok tani mampu mengedukasi petani dalam teknik budidaya dan mampu sebagai perantara bantuan dari pemerintah. Tanah bisa, jadi mulai start lapangan sampai SD